Kapela tengah menerjang ajang kontes kecantikan Miss Universe Indonesia edisi perdana yang baru saja selesai digelar 3 Agustus lalu. Buntut dugaan pelecehan yang dialami para finalis dan CEO serta sejumlah direktur organisasi ini mengundurkan diri. Baru pertama digelar, ajang kontes kecantikan Miss Universe Indonesia diterpa skandal. Dinampingi kuasa hukum dan sejumlah direktur provinsi, sejumlah finalis melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual di dalam rangkaian kegiatan ajang Miss Universe 2023 ke Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan organisasi penyelenggara Miss Universe Indonesia, PT Kapela Swastika. Tanpa pemberitahuan, para finalis tiba-tiba dipaksa melepas busana untuk pemeriksaan tubuh atau body checking dan didokumentasikan. Saat itu, bahkan ada sejumlah pria di dalam ruangan. Rundown agenda keseluruhan tidak ada menyebutkan sama sekali adanya namanya body checking. Sehingga tentu saja teman-teman kontestan ini cukup terkejut karena sebenarnya agenda mereka hari itu adalah fitting. Nah, ternyata ada body checking yang dilakukan secara sembrono, ya, melanggar hak-hak pribadi, private, dilakukan di sebuah ballroom. Mungkin teman-teman bisa bayangkan ballroom itu terbuka, di mana ballroom yang kita ketahui ada CCTV dari segala sudut dan hanya disekat seada-adanya, disekat dengan banner, disekat dengan gantungan baju, di mana teman-teman sampaikan ke saya, ketika dilakukan itu tidak hanya mereka sendiri, kadang ada yang digabung dengan kontestan yang lain. Kadang pada waktu mereka dilakukan pemeriksaan, lalu lalang orang di luar masih kelihatan. Orang di dalam juga bisa keluar masuk. Kami sengaja mengaburkan identitas finalis Miss Universe Indonesia yang melapor demi kepentingan penyelidikan. Peristiwa dugaan kekerasan seksual itu terjadi di salah satu hotel di Jakarta pada 1 Agustus 2023 lalu saat mereka seharusnya menjalani pengepasan busana malam 2 hari jelang malam grand final di Bali. 3 direktur provinsi yang menggelar seleksi tingkat provinsi dari Bali, Jawa Barat, dan Jawa Timur juga geram karena aktivitas yang tidak menghormati privasi ini tak tercantum dalam rundown. Karena takut memengaruhi penilaian, para finalis terpaksa mematuhi perintah yang tak lazim dan disertai kekerasan verbal itu. Saya hanya disuruh fitting untuk evening gown saja. Nah, saat saya masuk, tiba-tiba saya disuruh untuk membuka semua underwear saya kecuali underwear bagian bawah saya. Dan di sana saya langsung menutup bagian buah dada saya. Lalu saya dibentak dan dimarahi kalau saya tuh sangat tidak bangga dengan tubuh saya sendiri. Gimana kalau nanti saya dikirim ke kompetisi internasional yang pasti akan dilihat telanjang oleh semua banyak orang. Lalu saya di situ merasa agak tertekan, tapi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena takut sebagai itu salah satu penilaian. Dan di situ hanya ditutup oleh sekat kayu saja, dan itu terbuka, banyak orang bisa lalu lalang, dan di situ juga ada pria juga. Jadi ada beberapa wanita dan beberapa pria juga, jadi benar-benar ramai dan saya sendiri. Sekitar 3 orang cowok dan juga kurang lebih 5 orang perempuan. Tapi yang bikin saya resah adalah bukan karena sebenarnya body checkingnya, tapi lebih ke karena rame-rame. Dan di situ waktu saya masuk itu masih ada finalis yang kondisinya sedang telanjang. Dan waktu saya melakukan body checking, ada 2 finalis lagi yang dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Dan kita benar-benar cuma pakai celana dalam doang. Dan di situ kita disuruh melakukan beberapa pose seperti harus langkah, harus pose belakang, seperti itu. Dan di pengalaman saya sendiri itu bagian belakangnya seperti diintip gitu. Dan saya saat itu kayak sangat bingung dan sangat tidak nyaman. Buntut polemik ini, CEO Miss Universe Indonesia Elden Wang dan sejumlah direktur, termasuk Direktur Fotografi Rio Motret alias Rio Wibowo dan Direktur Kecantikan Slam Yono mengundurkan diri. Miss Universe 2023 adalah gelaran perdana kontes kecantikan untuk memilih wakil Indonesia ke ajang Miss Universe setelah puluhan tahun lisensinya dipegang Yayasan Putri Indonesia. PT Kapela Swastika Karya kini menjadi pemilik baru lisensi Miss Universe di Indonesia dan didirikan oleh penyanyi Poppy Kapela. Lewat akun Instagram resmi Miss Universe Indonesia, Poppy pun menjawab polemik dugaan pelecehan seksual dalam body checking ini dalam bahasa Inggris yang kami terjemahkan.
Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua orang yang telah meluangkan waktu sejenak untuk berbagi pandangan, perasaan, dan perspektif kami. Setiap umpan balik, setiap komentar menjadi energi yang memperkuat tekad kami untuk mendorong organisasi Miss Universe Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Tulis Poppy Capella, Direktur Nasional dan pemilik organisasi Miss Universe Indonesia. Menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ikut menerjunkan tim untuk mengonfirmasi fakta dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan. Bakal ada tindakan tegas jika ada norma budaya dan hukum yang dilanggar dalam rangkaian penilaian kontes kecantikan. Jika ada tindakan yang di luar adat dan budaya kita maupun apalagi kalau melanggar hukum pasti akan ditindak secara tegas. Selain itu, ajang ini juga menuai sejumlah kritik. Ada perubahan mendadak soal aturan tinggi badan minimum setelah pemenang terpilih yang dinilai janggal oleh banyak pihak. Tim Liputan, Kompas TV.